yang bikin penasaran juga mungkin selain dinamika di Jakarta adalah dinamika di Sumatera Utara. Ah, Nah, di kenapa? Pilgub Sumut gitu. Karena gede sama-sama. Karena di sana juga Kim Plus ini lumayan ikut rame-rame juga mengusung Oh. Bang Bobi Oh Nasution. iya bener, ada Bang Bobi di situ. Bang Bobi Nasution. Nah, tapi kemudian yang jadi ini juga pertanyaan, lawannya siapa nih Bang Bobi gitu kan? Lawannya Bang Bobi. Oh, Ada bener lawannya juga apa ya. kota kosong nih gitu Iya kan? bener. PDIP usung siapa nih di Pilgub Sumut gitu kan untuk lawannya Bang Bobi. Nah, kita langsung aja supaya kita tahu dinamikanya Pilgub Sumut apalagi habis putusan MK gitu ya. Kita langsung join sama teman-teman di Detik Sumut aja ya. Wih nih. Udah ready belum nih teman-teman di Detik Sumut? Ada nih kayaknya ada Kanizar Aldi nih. Selamat pagi. Selamat pagi. Kanizar, kita mungkin mau mulai dari yang paling simpel dulu deh. Karena dengan berlakunya putusan MK yang satu ini nih, kita pengen tahu di sana peta perpolitikan untuk pilkadanya seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita pasca putusan MK ya, dulu sebelum ada putusan MK hanya dua partai politik yang bisa mengusung calon sendiri. Betul. Itu Partai Golkar sama PDI Perjuangan. Nah yang terbaru pasca putusan MK ada 5 partai politik yang akhirnya bisa mengusung sendiri. Itu Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Nasdem sama PKS. Karena di atas syarat suara sah 6,5%. Nah, saya kalau kita bicara soal konstelasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sebelum dan sesudah putusan MK. Karena di Sumatera Utara sendiri nyaris semua partai politik sudah menentukan sikap untuk mendukung wali kota Medan Bobi Nasution sama berpasangan dengan Bupati Asahan Surya. Ada 8 partai politik yang mempunyai kursi di DPRD Sumut yang mengusung dengan total 73 kursi dari 100 kursi. Wow. Nah, sedangkan untuk Edi Rahmayadi sendiri sudah resmi diusung PDI Perjuangan dengan kursi 21 kursi ya di DPRD Sumut. Artinya sudah melewati ambang batas pencalonan atau syarat minimal. Nah, hari ini ada 2 partai politik lagi yang belum menentukan sikap secara jelas ya. Seperti Hanura sama P3. Nah, itu yang sampai hari ini belum menentukan sikap meskipun Edi Rahmayadi sendiri sudah mengklaim bahwa Hanura akan mendukung dia dengan dibuktikan pemasangan bendera di depan kantor pemenangan. Nah, ada juga partai politik yang tidak memiliki kursi tapi sudah menyatakan sikap dukungan seperti PSI sudah mendukung Bobi Nasution. Yes. Sama juga Partai Umat sudah mendukung Edi Rahmayadi pekan lalu gitu atau awal pekan ini. Nah, terkait dengan jumlah artinya ketika perubahan putusan MK, kami melihatnya tidak terlalu banyak dinamika politik atau konstelasi yang berubah di Sumatera Utara. Kecuali memang ada skema atau ada perubahan di Jakarta ya, di koalisi Jakarta, di pusat, di DPP, sehingga mengakibatkan beberapa daerah akan terganggu. Karena kalau kita mendengar pernyataan Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko sendiri mengatakan pasca putusan MK kemungkinan akan ada perubahan koalisi ya di beberapa daerah atau di daerah gitu. Itu sih untuk pilkada atau untuk Pilgub Sumut. Aryo, Tiara. Oke, tadi berarti parpol yang bisa usung sendiri termasuk Nasdem, PKS, sama apalagi tadi, Kanizar? Gerindra, Golkar, sama PDI Perjuangan. Nah, kalau tadi yang kayak Nasdem, PKS yang sudah tadi deklarasi, ada nggak sih pernyataan-pernyataan terbaru dari mereka setelah dinamika putusan MK dan revisi UU Pilkada yang batal ini? Atau kayaknya tetap sama-sama aja nih, adem ayem, nggak ada perubahan sikap nih? Konsisten gitu ya? Konsisten gitu ya? Sampai saat ini sebenarnya belum ada sih pernyataan resmi baik dia perseorangan maupun partai politik di situ. Hanya saja memang kalau kita berdasarkan catatan kami, Gerindra sama Nasdem sendiri belum menyatakan belum mendukung resmi Bobi Nasution sama Surya di Pilkada Sumut karena hanya sebatas lisan. Oke,
Kalau yang parpol lain kayak tadi di PKB udah ngasih ini ya, ngasih PKB, dokumen gitu kan ya. PKS, PAN, Demokrat kan udah kan. Ya bahkan ini kalau dari PKB bahkan udah juga nunjuk ada untuk SK nih ketujuh Cakada di Sumut juga. Jadi kayaknya kalau PKP udah pasti gitu ya. Udah ngasih-ngasih. Jadi kayak memang kalau tiap parpol itu ngasih ke calon ada dokumen-dokumennya gitu. Yang perlu dikasih kayak dokumen rekomendasinya gitu yang akan dibawa si calonnya saat daftar ke KPU gitu. Nah jadi kalau si calonnya udah megang rekomendasi ini udah gua kunci gitu. Sudah ada di tangan aku. Di tanganku, kamu tidak bisa pergi lagi. Aku tidak akan menyerahkan ini kemana-mana. Oke, berarti tadi sampai dengan let's say ada 4 hari, 5 hari lagi lah ya, termasuk 1 minggu gitu ya. Berarti masih ada kemungkinan dong ya untuk ada beberapa partai lainnya dari 5 tadi untuk mengajukan nama-nama lain. Ya pasti Mas, karena dinamika dan konstelasi politik pasti akan terus berubah ya. Bisa jadi saya berubah dan tergantung kepentingan dan kesepemahaman orang-orang di partai politik sendiri. Sebenarnya aku sih melihatnya yang lebih menarik sebenarnya di Pilkada Kota Medan. Karena hari ini masih banyak beberapa partai yang belum menyatakan sikap dan pasca sebelum putusan MK itu tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri. Namun pasca putusan MK ada 6 partai politik yang bisa mengusung, mulai dari PDI Perjuangan, PKS, Gerindra, Golkar, Nasdem sampai PAN. Nah tapi nama-nama yang beredar di Pilkada Medan, di Pilwalkot sendiri siapa aja? Di bursanya Medan nih. Untuk sejauh ini sudah ada 3 nama yang sudah misalnya di Gerindra, Nasdem, PAN, PKB sama Perindo dengan jumlah 17 kursi dari 50 kursi sudah mengusung Riko Waas sama Zakiyudin Harahap. Riko Waas ini adalah keponakan Surya Paloh, ketua umum Nasdem, sedangkan Zakiyudin adalah politisi Gerindra. Nah, sedangkan di PDI Perjuangan sudah mengusung Profesor Rida Damajaya yang tapi sampai saat ini masih belum ada wakilnya, masih sendiri nih. Sedangkan di PSI sendiri sudah mengusung Aulia Rahman sama Rajudin. Aulia ini adalah wakil wali kota saat ini, sama Rajudin adalah wakil ketua DPRD Medan dan politikus PKS. Hanya saja dengan dukungan PSI sendiri, Rajudin sama Aulia ini belum bisa memenuhi syarat minimal pencalonan. Harus menunggu PKS apakah akan mendukung pasangannya atau tidak. Berdasarkan informasi yang kita dapat sebenarnya masih ada dinamika atau pembahasan atau lobby-lobby di DPP PKS terkait dengan pasangan ini. Bahwa ada upaya juga bahwa PKS juga ingin mencalonkan anggota DPR RI Hidayatullah untuk main di Medan. Jadi kayak kalau di masih cair banget kayaknya di Medan ya. Masih cair. Bahkan masih ada 4 partai politik dengan jumlah total 20 suara yang belum menentukan sikap kemana. 20 kursi yang belum menentukan sikap akan dukung kemana. Golkar, Demokrat, Hanura dan PKS. Golkar sendiri terakhir kali ketua DPD Golkar Sumatera Utara Musa Rajeksa mengatakan akan Golkar akan mengusung Riko Waas dan Zakiyudin, tapi kan hanya sebatas ucapan atau tulisan ya. Suratnya belum ada nih ya, surat rekomendasinya belum ada nih ya. Dan pada nungguin apa sih nih? Atau masih pada berebut kursi wakilnya? Atau nunggu arahan dari DPP atau dari DPD-nya nih Kak? Nunggu hilal Mbak. Nunggu hilal? Iya, kita nunggu hilal dulu. Kira-kira hilalnya dari mana nih arahnya gitu? Sebenarnya begitu ya, betul. Nah, kalau kita lebih luas lagi bicara Pilkada Sumut, sebenarnya ada beberapa hal yang menarik. Misalnya ada potensi kota kosong di beberapa pilkada kabupaten kota di Sumatera Utara. Dalam catatan kami ada 4-5 yang berpotensi. Misalnya di Kabupaten Labuan Batu Utara, Hendrianto Sitorus sama Samsul Tanjung yang merupakan petahana tetap maju dan solid ya, tetap maju berdua dan nyaris hampir semua partai politik sudah mendukung. Artinya tidak ada juga potensi lawan di sana sehingga akan potensi kotak kosong. Terus ada juga di Pakpak Barat ada Franz Bernhard Dante sama Mutsuhito Solin. Itu juga pasangan incumbent.
juga. Sama juga di Sergei Dharma Wijaya sama Adlin Tambunan juga sampai saat ini solid dan berpotensi melawan kota kosong. Di Langkat sendiri, Kabupaten Langkat, Saapin Apandin sama berpasangan dengan Teoritas Boru Surbakti atau mantan istri Bupati Langkat, ya mantan Bupati Langkat yang divonis soal korupsi atau kita kerap kenal dengan kerangkeng manusia juga akan maju juga. Terus di Tapsel sendiri, Tapanuli Selatan, Bupati Petahana itu tidak dapat dukungan dari partai politik. Pada akhirnya dia mencalon melalui jalur independen. Nah, masih ada gugatan pencatutan nama-nama atau syarat dukungan seperti Jakarta soal calon independen. Nah, ini masih berproses di Bawaslu. Biarpun meskipun di KPU sudah menentukan sudah menerima dukungan atau memenuhi syarat lah Dolip Pasaribu untuk maju independen, itu sih. Oke, berarti ini dinamisnya ada yang udah fix, ada yang masih kayak di Medan masih belum tahu mana kawan mana teman, ada yang mau kota kosong, ada yang independen gitu. Ini berwarna lagi sebenarnya. Semuanya ada kayaknya ada di Sumut gitu ya. Bahkan ada juga Aryo sama Tiara, ada juga kepala daerah yang berpotensi tidak akan bisa dapat tiket di pilkada ini. Dia adalah petahana juga dan masih menjabat sampai hari ini. Masih menjabat. Dia sampai habis di awal Januari 2025 nanti. Kenapa dia nggak punya kesempatan? Karena partai politik tidak ada memberikan, sampai hari ini belum ada partai politik yang memberikan rekomendasi atau surat dukungan kepada petahana tersebut. Agak langka. Saya biasanya petahana kan banyak nih yang mau ini ya. Banyak yang mau gandeng kan, tapi kali ini nggak ada yang mau gandeng. Iya, misalnya di Kabupaten Manding Natal, bupatinya kan Jafar Suheri, dia juga ketua DPW PKB Sumatera Utara. Nah, PKB sendiri di Sumadina itu udah mengusung wakil bupati. Atika tetap menjadi wakil bupati berpasangan dengan Saifullah. Dia adalah mantan ASN di kementerian gitu. Terus ada juga di Kabupaten Karo, Bupati Petahana Kori Sriwati Sebayang juga sampai saat ini belum mendapat dukungan dari partai politik. Bahkan wakil bupati juga dari informasi dan catatan kita juga belum dapat dukungan gitu. Malah ada 2 orang yang dapat dukungan mulai seperti Abed Nego dari PDI, informasinya akan mendukung. Abed Nego sendiri adalah staf di istana ya. Iya. Bisa jadi. Ada juga di Labusel, Mas, di Labuan Batu Selatan ada juga Bupati Petahana itu Edimin juga sampai saat ini tidak mendapat dukungan. Dan malah di Labusel sudah ada 3 calon kepala daerah yang sudah memenuhi syarat, membatas syarat 3 calon kepala daerah, sehingga Edimin kemungkinan besar tidak akan dapat tiket untuk pilkada 2024. Padahal udah hitungan hari nih ya. Itu dia makanya. Hitungan hari kalau sampai ditungguin sampai 29 ya kayak ini nunggu sampai last minute jangan dapat tiket nggak nih gue ya, dapat tiket nggak ya gitu. Atau kan. Kalaupun enggak ya akan ada banyak banget nanti postingan-postingan, Yura aku nggak bisa, Yura aku bisa membuat. Aku nggak dapet gitu. tiket. Iya, aku nggak dapet tiket, Yura aku bisa membuat. Ya udah, semangat ya, yuk bisa yuk. Yuk bisa. Kak Rizar, terima kasih banyak untuk informasinya Kak Rizar. Thank you ya. Oke, Rio, Tata, Tiara. Ya, Mari. selamat pagi. Aku ngobrol lagi ya.